Ke Tuhan. Simeon, seorang yang sudah tua, seorang yang benar dan saleh, tidak takut menghadapi kematian. No, ada Simeon, lama dewa, takkan nak sulelakong. Pasti ada di antara kita saat ini di batah. Dosa nabang kumah kekitan anak utama dapur. Dosa nabang kuda batah ke dan seterusnya. Harus kita punya cita-cita untuk Tuhan. Oh, itu haknya kita diberikan Tuhan. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tak kita sembarangan dibuatan itu beribadah. Tidak sembarangan itu Tuhan. Ada rencananya yang indah bagi setiap orang. Ada beberapa alasan mengapa Simeon tidak takut mengalami kematian. Pertama, yang memberikan pernyataan kepada Simeon adalah Roh Kudus, ayat 26, atau Allah sendiri. Suatu hak istimewa bagi Simeon sebab pencipta hidup dan yang berhak atas hidup menyatakan hal yang luar biasa bahwa ia akan melihat juru selamat sebelum ia mati. Termasuk hari ini dalam riwayat singkat saya catat tadi, awam beegem baik nisam sangat malam mati anak desa itu termasuk lampotnya ya. Dia sudah tahu. Tuhan telah bisikkan ke dia. Tuhan telah memberikan semacam bekal rohani. Ada banyak orang yang sudah mengetahui orang meninggal, yang dekat orang itu salah dan benar. Bagi Simeon ini merupakan kebahagiaan karena pernyataan Roh Kudus itu adalah menyatakan kasih Allah yang tidak menghendaki Simeon binasa. Karena itu hidup yang kekal merupakan hadiah atau anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepadanya yang akan diraihnya sebelum ia meninggal. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Indonesia setia sampai mati, ya, mati ada banyak kesetiaan. Kesetiaan dalam kebenaran, kesetiaan dalam nilai leluhur dan kehidupan. Saudara, pernyataan yang demikian berlaku bukan hanya untuk Simeon saja, tapi berlaku bagi setiap orang percaya. Untuk itu, penting bagi setiap orang harus memiliki keyakinan dan kepastian bahwa sebelum saya meninggal atau dipanggil Tuhan, saya sudah memandang Mesias. Nah, enggak pandang Lino, tapi memandang Mesias. Tentu kita tidak seperti Simon melihat Yesus secara jasmani, tetapi melihat dengan mata rohani. Kalau ini yang menjadi keyakinan kita, maka kita sama dengan Simeon, kita akan meninggalkan dunia setelah menyaksikan keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, Simeon tidak takut pada kematian sebab ia seorang yang percaya. Nats kita mengungkapkan bahwa ia adalah seorang yang benar dan saleh. Kalau dikatakan benar berarti tidak ada cacat celah atau kesalahannya melakukan kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Noelalan Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman adalah kebenaran. Kebenaran satu-satunya adalah firman Tuhan. Tidak ada kebenaran lain selain firman Tuhan. Saleh. Kalau saleh, pengertiannya rajin beribadah dan tidak bercacat rohani. Kalau saya tidak salah ini barang, bapak-bapak yang paling bermasalah dengan Tuhan yang kesalehan. Tapi saya bersyukur di Natal Kembapa baru-baru di Kantelemu, sampai saya ungkapkan dari mimbar, dijawab 3 kali oleh Kembapa, komitmen kesetiaan, rajin beribadah. Masih di sama masa bapak-bapak terlalu malas beribadah. Kecuali nanti
menyebutkan hal-hal yang lain terlalu kuat. Seorang yang menantikan penghiburan atau juru selamat. Simeon adalah orang yang berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu ia menantikan kedatangan Tuhan. Sebab ia yakin dunia tempatnya saat ini adalah sementara dan surgalah tempat sebenarnya. Simeon tahu dan yakin bahwa manusia memang memulai hidup di Firdaus. Firdaus dunia dan akan berakhir di Firdaus rohani. Firdaus dalam bahasa maksudnya nama paradise atau paradise bahasa Inggris. Paradise itu artinya di hadapan Allah atau dalam persekutuan dengan Allah. Jadi Firdaus di bumi dan Firdaus di atas hidup di hadapan Allah. Kebenaran dan kesalehan hidup Simeon itu juga melahirkan keyakinan bahwa kematian adalah proses menuju persekutuan dengan Allah atau paradise. Paradise. Ketiga, Simeon tidak takut menghadapi kematian sebab ia akan mati setelah melihat Mesias. Ini itu debat ya mati. Saya sudah jelaskan di sana bahwa kalau kita tidak seperti Simeon, si kita selamatanna, bahkan nasangka, tapi kalau kita melihat dalam kebenaran, rajin ke tempat Alkitab, Alkitab itu adalah pintu jendelanya surga, jembatannya surga. Nanti kita menyebutkan bahwa ia seorang menantikan penghiburan bagi Israel. Ini pengharapannya. Penantiannya telah terwujud. Ia berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Pasal 20 ayat 30. Pasal 2 ayat 30. Simeon telah melihat dan mengalami keselamatan yang ia percaya. Maka ia menghadapi kematian dengan sukacita. Dan ini bermasalah dengan Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan ya. Kematian kita bermasalah. Termasuk Maya. Dalam usianya yang sudah lanjut, dalam perjalanan hidup yang sudah sempurna, visinya sudah terwujud. Simeon memberikan hidupnya kepada Sang Pemilik hidup. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Mengucap oleh malam dewata. Rata-rata kilan di ruangan temun lahir. Oleh mahentol kemahian ke kiri kanan. Kenapa? Karena kita dihentikan penyakit dengan kematian. Padahal tidak. Kematian itu dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, kita berbahagia dalam kehidupan hari ini sebab kita yakin, kita terhibur bahwa tante ini pun pasti sudah tak takut menghadapi kematian. Tak maya buktinya, mana beegen dan kawan-kawan yang balik-balik manon ke dunia. Dan saya kira tentu masih banyak lagi kepakanan yang dia sampaikan. Ia sudah seperti Simon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat, mulutku telah mengaku dan percaya, dan menerima keselamatan yang daripadamu. Amin.